Orang pria menantang dirinya untuk tinggal selama 7 hari di dalam bunker yang berada 10 meter di bawah tanah demi memenangkan hadiah sebesar 100.000 rupiah. Tidak ada internet, tidak ada jam, dan tidak ada jendela. Berapa lama akhirnya dia mampu bertahan? Dima memasuki bunker. Tempat itu hanyalah ruangan kecil seluas sekitar 9 meter persegi. Di sana tidak ada makanan, tidak ada air, dan bahkan tidak ada toilet. Ia mulai memeriksa seluruh ruangan. Akhirnya ia menemukan sebuah jalan rahasia dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di ruangan kedua, ia menemukan banyak makanan dan perlengkapan penting. Dari sana juga terdapat sebuah terowongan yang menghubungkan ke toilet. Dima membagi persediaan makanan dan air agar cukup untuk 7 hari. Untuk menghabiskan waktu, ia berencana tidur sebanyak mungkin. Namun lampu di bunker tidak pernah dimatikan sehingga ia kesulitan untuk tidur nyenyak. Hari pertama berlalu dengan tenang. Pada hari kedua, sirkulasi udara di dalam bunker mulai berkurang drastis. Dima merasa sesak di dada dan kepanasan. Ia terpaksa berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba ia terbangun karena sakit perut yang hebat. Dengan susah payah, ia merangkak menuju toilet dan berhasil sampai tepat waktu. Setelah itu, ia menggantungkan selimut di dinding agar cahaya tidak masuk. Kini ia bisa tidur dengan lebih nyaman. Ia tertidur sangat lelap hingga tidak menyadari perubahan yang terjadi di dalam bunker. Tiba-tiba seluruh lantai mulai dipenuhi air dan permukaan air terus naik. Suara aliran air membangunkannya. Dima mengira air masuk akibat hujan, sehingga ia segera menutup jalur masuk dengan karung-karung pasir. Kemudian ia memeriksa setiap ruangan sambil berjalan di dalam air dan berteriak memanggil tim produksi. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu ia teringat toilet portabel. Ia khawatir toilet itu akan terbalik karena air, sehingga segera memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi. Ruangan pertama hampir seluruhnya telah terendam air. Dima kembali dengan cepat dan mengikat kasur ke dinding. Ia menatap kamera sambil berteriak meminta pertolongan, tetapi tetap tidak mendapat jawaban. Hari ketiga menjadi hari yang sangat berat baginya. Pada malam hari, permukaan air semakin tinggi hingga lorong hampir seluruhnya terendam. Saat berjalan, hanya kepalanya yang berada di atas permukaan air agar ia bisa bernapas. Ia memutuskan meninggalkan ruangan pertama dan tinggal di ruangan tempat makanan disimpan. Ia tidak menyerah dan beristirahat di antara rak-rak penyimpanan. Pada hari keempat, lorong sudah benar-benar tenggelam. Untungnya makanan dan air di ruangan kedua masih tersedia sehingga ia tetap bisa melanjutkan tantangan. Namun jalan menuju toilet sudah sepenuhnya berada di bawah air. Demi menjaga tempat tinggalnya tetap bersih, ia menarik napas dalam-dalam lalu berenang menuju ruangan ketiga. Setibanya di sana, ia mendapati kondisi yang sama buruknya. Ia pun berenang kembali ke ruangan kedua. Perjalanan bolak-balik itu menguras banyak tenaganya hingga ia kelelahan. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak lagi pergi ke toilet. Tak lama kemudian masalah lain muncul. Tiba-tiba listrik di seluruh bunker padam. Kegelapan total dan air yang terus naik membuat kondisi mentalnya semakin tertekan. Untungnya ia memiliki sebuah senter yang memungkinkannya melihat keadaan di sekitarnya. Pada hari kelima, permukaan air perlahan mulai surut. Ia menemukan beberapa baterai cadangan di atas rak. Ia pergi ke ruangan pertama dan berhasil menyalakan kembali listrik. Saat lampu kembali menyala, ia merasa sangat lega. Cahaya itu membuat rasa percaya dirinya kembali. Setelah itu, ia mencoba menghabiskan waktu dengan tidur sebanyak mungkin. Hari ke-6 dihabiskannya sepenuhnya di ruangan pertama. Setelah terlalu lama hidup sendirian di ruang yang tertutup, ia mulai mengalami depresi yang mendalam. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Dima segera memeriksanya dan mendapati bahwa jalur menuju ruangan ketiga telah runtuh. Ketakutan, ia langsung kembali ke ruangan pertama. Beberapa saat kemudian, baterai cadangan juga habis. Sekali lagi seluruh bunker tenggelam dalam kegelapan. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ia hanya bisa berbaring diam di tempat tidur sambil menunggu tantangan itu berakhir. Pada hari ke-7, akhirnya tim kru datang dan mengetuk pintu bunker. Untuk menonton bagian selanjutnya, kirimkan hati merah di kolom komentar.